Sahabat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia. Nah, kita kali ini lagi ada di Polres Kota Malang. Akan mengikuti kegiatan Bang Aris bertemu dengan Kapolres dan Wakapolres dari Polres Malang. Nah, kira-kira ada kegiatan apa dan ada kasus apa? Ikutin terus yuk. Sahabat Indonesia, saya dengan rombongan tim Komnas Perlindungan Anak sudah berada di Polresta Malang Kota untuk melakukan dialog dengan Kasat Reskrim dan Pak Kapolres sehubungan dengan ada seorang guru tari melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak berusia 2 sampai 7 tahun. Jadi ini adalah kehadiran saya untuk mengkoordinasi sejauh mana penegakan hukum supaya kasus-kasus serupa tidak terjadi di wilayah Polresta Malang Kota. Saya kira itu kehadiran kita dan terima kasih untuk dukungan anak Indonesia dan saya sedang menuju ruangan Pak Kapolres bersama dengan tim yang lainnya. Baik kawan-kawan wartawan, sahabat saya jurnalistik yang ada di Kota Malang, kehadiran saya adalah untuk memberikan dukungan semangat bagi penyidik, khususnya yang menangani perkara-perkara anak. Beberapa bulan lalu sebelum Semeru, Polres Kota juga menangani anak yang dibully, yang menjadi viral, dan itu dikerjakan secara cepat. Yang kedua, saya baru mendengar ada seorang guru tari melakukan kejahatan seksual. Tadi dikonfirmasi ke Pak Kasat ada 10 dari puluhan murid-muridnya. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Kebetulan saya seminggu ini mengikuti sidang pra-peradilan kasus kejahatan seksual yang dilakukan, saya kira teman-teman tahu, di SPI Batu. Dan kemarin itu sidang maraton, hasil prapit itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ketika saya mendengar berita dari sahabat saya yang juga dosen di Unibra bahwa telah terjadi kejahatan seksual yang saya laporkan tadi, maka butuh satu semangat untuk sahabat-sahabat saya di penyidikan ini. Karena kami tadi sudah sepakat jika terbukti 2 alat bukti yang cukup untuk melakukan terbukti melakukan kejahatan seksual, tidak ada kasih ampun dan tidak ada toleransi dan kata damai untuk Polres Kota Malang. Saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa yang sangat saya butuhkan. Karena prapit kemarin pun itu adalah hadiah untuk anak Indonesia, khususnya anak-anak korban dari kejahatan seksual. Dengan demikian, kami berharap tidak terjadi di Kota Malang ini. Yang sudah terjadi itu tadi sudah dilakukan secara cepat dan tepat, langsung sudah ditahan. Ya. Dan berikutnya tadi kami juga bersepakat akan ada trauma healing bagi korban. Jadi ini penting sekali, bukan hanya sekedar penegakan hukum. Itulah sahabat-sahabat saya, kehadiran saya di tempat ini. Dan sebentar kami juga akan bertemu dengan penyidik Kasat di Polres Batu untuk juga mengkonfirmasi laporan-laporan kejahatan dan pelanggaran terhadap anak, apa kendala-kendalanya,
apa yang bisa kami lakukan sebagai bukti-bukti petunjuk untuk meringankan kerja-kerja dari penyidik. Yang berikut tadi kami juga bekerjasama bahwa penanganan kejahatan-kejahatan terhadap anak ini kan ada tiga fungsi institusi. Yang pertama polisi, jaksa penuntut umum, dan pengadilan. Jika terjadi kejahatan terhadap anak, maka harus mempunyai persepsi yang sama bahwa tidak ada toleransi terhadap kejahatan terhadap anak. Itu saya kira prosedurnya, dan kami tentu ucapkan terima kasih kepada jajaran seluruh Polres Kota Malang ini yang sudah melakukan kerja cepat bagi kami. Karena kami seminggu sudah ada di Surabaya, langsung sebelum kami ke sini si pelaku sudah ditangkap dan diproses. Saya kira gitu kawan-kawan kehadiran saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Polres Malang ini adalah sesuatu yang bisa katakanlah membantu anak-anak sebagai korban. Saya selalu menyampaikan kepada publik, satuan-satuan pendidikan, satuan-satuan pengembangan minat bakat, apapun itu pendekatan budaya dan sebagainya seperti tari ini, maka orang tua harus selektif. Selektif untuk menempatkan kesatuan pendidikan. Bisa saja kan lembaga pendidikan, ada lembaga yang mengembangkan bakat minatnya, budaya, dan itu harus selektif orang tua. Jangan sekedar memasukkan, dilihat saja kurikulum PT dari lembaga itu. Layakkah, cocokkah, gitu kan? Jangan soal harganya. Tapi bagaimana orang yang expert, orang yang akan mengajar, apakah ini ada pernah berita-berita, kan diselidiki kan boleh. Apalagi sekarang media sosial, Google sudah cukup kan. Sekali Anda mau lihat saya orang baik atau orang jahat, buka aja Google. Yang penting Anda kenal nama saya Aris Merdeka Sirait, buka pasti ada. Buruknya, baiknya, gantengnya, kumisnya, pasti ada di situ. Begitu kawan. Jadi selektif saya minta kepada orang-orang tua untuk menempatkan, katakanlah, menyerahkan dalam satuan-satuan pendidikan. Sekali lagi seperti saya, pilihlah ponpes yang betul-betul bebas dari kekerasan itu. Kan bisa selidiki toh. Tadi kan bisa informasi dapat dari manapun, ponpes A misalnya. Izinnya ada nggak? Kalau sudah nggak ada izinnya, orang tua memasukkan ke situ, gitu satu. Ya kan? Yang kedua saya kira fungsi, karena di Indonesia itu ada Menteri Agama, ada Kementerian Keagamaan, dan kemudian di setiap provinsi ada Kanwil yang mengurus tentang agama dan lembaga-lembaga pendidikan, kan gitu ya. Itu harus tanggung jawabnya dia untuk melakukan monitoring setiap lembaga dan satuan pendidikan yang berlatar belakang agama dan non-agama. Gitu loh. Nah, fungsi itu belum jalan. Maka dari peristiwa Bandung yang sekarang menjadi polemik hukuman mati bagi terduga pelaku itu kan bergulir, ternyata terus bermunculan. Tentu saya tidak mengeneralisir, tetapi ada juga oknum guru ngaji, oknum ya. Jadi bukan secara keseluruhan, tapi peristiwa itu kan mengganggu kita kan. Di Jawa Timur terus terang ada 5.000 loh ponpes ya, yang perlu diawasi oleh siapa? Selain Dinas Pendidikan, provinsi maupun setiap kabupaten, tetapi juga kanwilnya. Izinnya adakah? Sterilkah? Gurunya bagaimana? Kan bisa dibuat suatu syarat gitu ya. 3 bulan sekali periksa psikologis kepada guru-gurunya. Karena dia tersembunyi kan. Karena memang itulah sebuah aturan. Di Jawa Timur loh, banyak loh. Kalau ini tidak terus dimonitor, maka dia akan tidak terlihat apakah terjadi kekerasan atau tidak. Itu loh Mas. Ya, gitu loh. Tetapi terus terang saya tidak mengeneralisir. Ada peristiwa itu yang patut untuk dijadikan refleksi, koreksi terhadap proses pendidikan atau satuan pendidikan yang berlatar belakang pondok pesantren. Gitu loh. Tidak semua pondok pesantren, saya tidak mau mengatakan itu. Tapi ada peristiwa yang dapat dijadikan refleksi di mana kekurangan kita. Gitu. Tidak menyalahkan orang lain, tapi memperbaiki.
Sahabat anak Indonesia, saya bersama rombongan Komnas Perlindungan Anak sudah tiba di Polres Batu untuk melakukan koordinasi terhadap pengaduan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk menindaklanjuti itu karena ada kasus kejahatan yang dilaporkan ke Polres Batu belum di follow up. Oleh karena itu saya akan berkoordinasi dengan Kasat Reskrim dan Kapolres Batu. Baik, ini ada ruangan Satreskrim, dua sidik jari R4 dan tempat tahanan lulus saya kira. Ini 2 kali saya hadir di tempat ini untuk koordinasi. Saya kira nanti akan saya laporkan apa hasilnya. Ingin sampaikan sahabat Indonesia, saya baru bertemu dengan Pak Kasat di Polres Batu ini untuk koordinasi menyangkut persoalan-persoalan anak supaya bersinergi lah apa yang bisa dibantu oleh Komnas Perlindungan Anak untuk memperlancar proses penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran terhadap hak anak. Jadi terima kasih untuk Polres Batu, kami tadi bersama dengan Pak Kasat untuk mendiskusikan itu. Jadi sahabat anak Indonesia, mudah-mudahan perkunjungan ini membawa hasil yang baik. Saya kira begitu.